Om, salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini Senin tanggal 26 April 2021. Renungan harian bagi kita diambil dari 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang kelima. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena Engkau selalu baik dalam hidup kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan isi firman-Mu. Biarlah Roh Kudus kiranya menyingkapkan selubung yang menutup pikiran dan mata rohani kami untuk melihat kebenaran. Sehingga firman Tuhan ini mampu kami pahami dengan baik dan mampu kami praktekkan dalam hidup kami tiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang kelima dengan perikop gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, surat Petrus yang pertama ini ditujukan kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Mereka adalah orang-orang percaya yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan terhisap di dalam persekutuan orang-orang percaya yang ada untuk saling melayani dan bertumbuh bersama dalam pengenalan mereka akan Tuhan Yesus Kristus dan dalam ketaatan mereka sebagai jemaat Allah yang hidup. Dalam suratnya, Rasul Petrus memberikan nasihat kepada jemaat yang ada, dalam hal ini khususnya bagi para penatua, untuk menjalankan tugas seorang gembala, yakni menggembalakan umat Allah yang dipercayakan kepada mereka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menggembalakan berarti menjaga dan memelihara. Mengapa tugas menggembalakan ini menjadi begitu penting bagi Rasul Petrus, sehingga ia harus mengingatkan para penatua yang ada? Jawabannya, karena pada waktu itu jemaat Kristen yang sedang bertumbuh sangat membutuhkan bimbingan dan arahan terkait dengan pertumbuhan iman mereka, agar mereka bertumbuh dengan benar sesuai dan seturut dengan kehendak Allah. Rasul Petrus tidak mau kehidupan kekristenan mereka tercemar karena pengaruh dari kehidupan orang-orang yang tidak takut akan Allah, sehingga mereka lupa bagaimana seharusnya hidup sebagai orang Kristen yang percaya. Selain itu,
Rasul Petrus juga sadar luasnya wilayah pelayanan, jarak yang harus ditempuh, dan keterbatasan pelayanan yang ada pada waktu itu mengharuskan Rasul Petrus menempatkan para pelayan yang ada di tempat itu untuk membantu membangun pelayanan yang ada agar tetap bisa berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu dipilihlah para penetua jemaat untuk membantu tugas yang ada. Kata penetua berasal dari bahasa Yunani presbyteros yang berarti seorang yang dituakan, yang berpikir matang, sesepuh. Penetua juga dapat diartikan sebagai pemimpin Kristen. Jika kita memperhatikan dalam suratnya ini, Rasul Petrus menulis beberapa hal yang menjadi pedoman bagi para penetua dalam menjalankan tugas pelayanannya. Beberapa pedoman tersebut antara lain, yang pertama, menggembalakan jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, jangan mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian. Yang dimaksud dengan pengabdian adalah perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat, ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta, kasih sayang, hormat, atau satu ikatan, dan semua itu dilakukan dengan ikhlas. Ketiga, jangan seolah mau memerintah terhadap jemaat yang dipercayakan, tapi jadilah teladan dalam segala hal bagi mereka. Beberapa pedoman yang disampaikan di atas bukan tugas yang mudah untuk dijalankan oleh para penetua. Tapi seperti yang dikatakan dalam ayat yang keempat, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ada upah, ada kemuliaan yang Allah sediakan bagi mereka yang dengan setia dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya ini. Bapak, Ibu, Saudara, jika Rasul Petrus dengan tegas menekankan tugas dan tanggung jawab para penetua, maka pertanyaannya apa yang harus dilakukan oleh jemaat sebagai tugasnya? Ayat kelima sungguh menarik. Mari kita baca bersama. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ada timbal balik antara tugas penetua yang menggembalakan dan tugas jemaat yang digembalakan. Jika pada ayat yang pertama sampai yang keempat, Rasul Petrus menekankan apa yang menjadi pedoman dan upah bagi penetua dalam menjalankan tugas penggembalaannya, maka pada ayat kelima, Rasul Petrus menegaskan apa yang menjadi tugas tanggung jawab jemaat. Ada dua kata yang saya garis bawahi. Yang pertama, tunduk kepada orang-orang yang tua, dan yang kedua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Kata tunduk dalam hal ini berarti patuh atau menurut, sedangkan merendahkan diri berarti menjadikan dirinya merasa kurang dalam konotasi positif. Kedua tindakan ini, baik tunduk atau merendahkan diri, adalah lawan kata congkak, angkuh, atau sombong, yang mana sifat ini sangat ditentang oleh Allah. Jadi dalam konteks penetua menjalankan tugas tanggung jawabnya terhadap jemaat atau umat Allah, jemaat juga memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap penetua dan sesama, yakni tunduk dan saling merendahkan diri. Jika hal ini tercapai, maka harmonisasi dalam pelayanan dapat berjalan. Bapak, Ibu, Saudara, mengapa pada masa sekarang ini seringkali dalam pelayanan gereja ditemukan berbagai masalah yang terjadi? Contohnya, adanya perselisihan antara anggota jemaat, ketidakharmonisan antar para pelayan atau antara pelayan dengan jemaat, juga berbagai masalah yang dapat membuat rusaknya kesatuan, kebersamaan, dan kasih persaudaraan. Jawabannya,
Karena baik para pelayan atau pemimpin jemaat dan juga jemaat tidak menjalankan pedoman-pedoman tugas pelayanan dan tanggung jawabnya masing-masing seperti yang Rasul Petrus ajarkan. Jadi, nas firman Tuhan sebagai dasar renungan kita hari ini adalah sebuah peringatan yang baik bagi kita, sekaligus nasihat yang sangat membangun. Bapak, Ibu, Saudara, ingatlah setiap pelayanan yang kita lakukan, setiap kepercayaan diberikan oleh Allah untuk kita harus kita pertanggungjawabkan kepadanya. Oleh sebab itu, berjuanglah untuk selalu melakukan yang terbaik, yang sesuai dan seturut dengan kehendaknya. Selamat beraktivitas, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Amin.